Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan kembali ucapan penulis. Qala al-muallif rahimahullah wa la nujadilu fil qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidul mursalina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa la naqulu bi khalqihi. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan kita tidak berdebat di dalam Al-Quran. Nah, kita tidak memperdebatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita bersaksi bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Rabbul Alamin yang Allah turunkan melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, yang kemudian Jibril mengajarkannya kepada Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah kalamullah yang tidak sama sedikit pun dengan kalamnya makhluk. Dan kita tidak meyakini, tidak berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Ya, Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, tapi Al-Quran adalah kalam, dan kalam adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyampaikan tentang makna ucapan mu'allif wala nujadilu fil Qur'an, dan kita tidak berdebat di dalam Al-Quran. Kata beliau, maksudnya tidak berdebat di dalam Al-Quran itu ada dua kemungkinan. Al-ihtimalul awal, kemungkinan yang pertama, la nujadilu fil Qur'ani jidalal ladzina la yashhaduna annahu unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memperdebatkan Al-Quran dengan perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak beriman dengan Al-Quran itu. Artinya mereka tidak meyakini Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak meyakini Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang diperdebatkan itu adalah
apakah Al-Quran ini hak? Ya, apakah Al-Quran ini betul-betul turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak memperdebatkan tentang hal tersebut karena ini sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Kemungkinan yang kedua juga, la nujadilu fi qiraatil Quran bal kullu ma thabata minal qiraah amanna bihi wa sallamna. Yang kedua, kita tidak memperdebatkan di dalam Al-Quran tentang Al-Quran, itu kita tidak memperdebatkan qiraah-qiraah, bacaan-bacaan yang memang sahih bacaan tersebut. Maka semua qiraah, ya semua bacaan yang memang itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak memperdebatkannya, kita mengimaninya dan kita menerimanya. Kemudian kata beliau, fayambaghi an yu'lam anna hunaka farqan baina qaulil qail nujadilu fil Qur'an wa baina nujadilu bil Qur'an. Bedakan antara kita memperdebatkan Al-Quran itu atau kita berdebat dengan menggunakan Al-Quran. Kalau kita debat memperdebatkan Al-Quran itu, maka ini yang ditolak. Kita tidak memperdebatkan tentang Al-Quran karena Al-Quran ini hak, final sudah. Ngapain diperdebatkan lagi? Namun kalau kita berdebat dengan Al-Quran, maksudnya kita berdalil dengan Al-Quran ketika berdebat, maka ini hukumnya apa? Boleh. Ya, kita berdebat, berargumentasi dengan dalil, bukti, ayat Al-Quran. Ini yang Allah firmankan di dalam surah Ghafir ayat 56. Allah mengatakan, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah tanpa keterangan dari Allah yang datang kepada mereka. Ini yang dicela. Yaitu mereka memperdebatkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Sedangkan kalau berdebat dengan Al-Quran, maka ini yang Allah firmankan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran, dan berjihadlah melawan mereka bihi, yaitu dengan Al-Quran. Kemudian di sini di halaman 316 beliau membahas tentang perbedaan antara jidal dan mira'. Dalam bahasa Arab ada istilah al-jidal dan ada istilah al-mira'. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, dua-duanya sama-sama debat. Tapi ada perbedaan. Perbedaan yang pertama, annal mira' yakunu ala wajhil mubalaghah wa muhawalati isqatil khasmi wa tajhili. Kalau mira' itu tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Ya, tujuan utamanya itu memang adalah untuk menggugurkan lawan. Bi khilafil jidal, berbeda dengan jidal, maka nggak harus dia itu tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Perbedaan yang kedua, annal mira la yakunu li iradatil haq. Al-mira itu tujuannya itu tidak untuk mencari kebenaran. Itu al-mira, tidak untuk mencari kebenaran. Sedangkan al-jidal fa innahu qad yakunu li iradatil haq wa qad la yakunu li iradatil haq. Tapi kalau jidal lebih umum. Bisa saja tujuannya untuk kebenaran atau bisa juga tujuannya sama seperti mira tadi. Tapi kalau mira itu sudah pasti tujuannya tidak untuk kebenaran. Ya, bosok ini menang-menangan lah. Ya, namanya debat kan gitu. Pokoknya ya apa caranya supaya kita ini menang. Ya, nggak peduli bagaimanapun, yang penting pokoknya kita berusaha untuk tampil mempesona di hadapan para pemirsa, di hadapan para penonton debat.
Ya, entah dengan dibungkus retorika atau terkadang biasanya kalau sudah kalah debat itu teriak-teriak, ya, marah-marah, ya, untuk menunjukkan seakan-akan dia ini masih berada di pihak yang menang. Ya, padahal sudah bangkrut hujjah. Ya, makanya ahlu sunnah itu mereka bukan kaum yang bermudah-mudahan untuk berdebat. Debat dengan ahlul bidah, live streaming di YouTube, atau debat dengan orang-orang Nasrani disaksikan oleh banyak orang. Ya, ini banyak mudorot yang timbul. Bukan karena kita ini takut. Ya, kalaupun kita takut, iya kita takut. Takutnya apa? Takut akan dampaknya. Ya, kita bukan takut harga diri kita jatuh, kita dibully, kita dicaci maki, itu masih kecil. Tapi dampak mudorot di balik itu yang lebih kita khawatirkan. Yang pertama, kita membawa sebuah nama di belakang kita, seolah-olah kita yang mewakilinya, padahal sama sekali kita tidak mewakilinya. Debat antara salafi dengan ahlul bid'ah. Apakah fulan ini mempresentasikan salafi? Hah? Tidak sama sekali. Dia adalah salah satu orang yang berada di atas manhaj salaf, iya. Tapi apakah dia mewakili semua ahlus sunnah, semua salafi? Tidak. Sehingga ketika dia ini kalah dalam berdebat, karena memang ilmunya sedikit, kita tidak meragukan akan kesalafiyahannya. Betul, dia di atas manhaj salaf. Tapi mungkin karena ilmunya sedikit, minim ilmunya, dia tidak mempelajari syubhat-syubhatnya ahli bidah, sehingga ketika berdebat dia kalah di mata penonton. Ya, dalam debat itu dia kalah hujjah, bangkrut hujjah. Maka akhirnya disimpulkan oleh orang-orang bahwasanya yang hak itu siapa? Ahlul bidah. Sedangkan manhaj salaf, manhaj salaf yang dibawa sama dia manhaj salafnya. Maka ini dianggap sebagai pemahaman yang keliru. Kenapa? Fulan kalah debat, padahal tidak mempresentasikan sama sekali, tidak mewakili sama sekali. Ini yang pertama. Atau demikian juga yang debat Islam lawan Kristen, Islam lawan orang-orang kafir. Ya, dia mewakili siapa? Islam. Ya. Ketika kalah debat dengan yang Kristen, kalah argumentasi dengan yang Kristen, atau nggak kalah mungkin sebenarnya, tapi mungkin karena yang Kristen ini, yang Nasoro ini lebih apa? Lebih menguasai, ya kan, dengan gaya bicaranya yang dibungkus dengan retorika yang bagus. Sedangkan yang dari pihak Islam, ya gayanya kayak ngantuk gitu kan, nggak menarik gitu. Sehingga dianggap ini kalah argumentasi, kalah hujah, nggak berapi-api gitu. Maka akhirnya disimpulkan bahwasanya Islam itu tidak benar. Yang benar itu adalah Nasoro. Sehingga ketika itu mereka mendapatkan angin segar, mereka mendapatkan muka ya di hadapan manusia. Bahwasanya mereka inilah yang di atas kebenaran, sedangkan Islam yang di atas kekeliruan, kebatilan. Padahal orang yang debat ini sama sekali tidak mewakili Islam. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Ya, tapi orang-orang, ya karena kalau pernah lihat mungkin debat-debat itu, di meja debatnya itu sudah ditulis di sini Islam. Bukan nama orangnya. Ya. Kok tahu? Ya dulu kita bergelut di dunia itu. Ya. Ketika debat, yang ditulis di mejanya itu Islam. Terus tengahnya moderator, terus sananya baru Kristen, Nasoro. Bukan namanya. Berarti jelas di situ dia seolah-olah mewakili apa? Islam sebagai agama. Islam sebagai din. Nah, ini kemadharatan yang pertama yang kita khawatirkan. Kemadharatan yang kedua adalah yaitu memberikan kesempatan kepada ahlul bidah untuk berbicara tentang kebid'ahannya. Dan itu didengar oleh siapa? Kaum muslimin yang awam. Padahal harusnya ahlul bidah itu nggak boleh didengar. Demikian juga yang orang-orang kafir harusnya nggak boleh didengar.
Ini dulu pernah kita sampaikan beberapa orang. Biasanya kalau debat Islam, Kristen, ya Islam, Nasoro, itu campur undangannya di auditorium, campur undangannya. Sebagian undangan dari kalangan Nasoro, sebagian undangan dari kalangan Islam. Mereka menganggap bahwa setelah debat banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, dari orang-orang Nasoro yang hadir itu banyak orang-orang masuk Islam. Kita tanya, apakah nggak ada yang murtad? Atau kalaupun nggak murtad, dia pulang bawa syubhat. Betul, dia nggak murtad, tapi sampai rumah kepikiran dia. Kenapa? Karena yang dia pahami adalah pemateri Nasrani, itu paham. Sedangkan bantahannya dari pemateri Islam tidak dia pahami. Berarti mulai-mulai nggak apa-apa. Syubhat itu bercokol di kepalanya sampai akhirnya murtad. Maka kita bilang ke panitia, apa nggak ada yang murtad atau mungkin kena syubhat? Dia bilang, ya wallahu a'lam. Tapi kalaupun ada yang murtad, piro paling siji loro. Tapi yang masuk Islam kemarin banyak. Loh, iki apa iki kok akeh-akeh wong dadak. Apa maksudnya ya? Ahlus sunnah itu lebih menjaga kaum muslimin agar jangan sampai mereka itu murtad, agar jangan sampai mereka itu keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bidah. Itu lebih diutamakan daripada memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Tapi mereka kebalik, enggak. Yang penting bagaimana banyak orang kafir yang masuk Islam. Ya orang Islam siji loro sing murtad gak apa-apa lah. Nauzubillah. Justru kita lebih sedih ketika ada seorang muslim yang kafir, yang murtad keluar dari Islam. Itu yang lebih kita sedihkan. Meskipun ada jutaan orang kafir masuk Islam, tapi satu orang muslim murtad keluar dari Islam, ini tidak sebanding. Ya harusnya itu yang menjadi pertimbangan. Ya maka debat-debat seperti ini sekali lagi kalau kita lihat dari beberapa perdebatan yang ada, masing-masing dari yang berdebat itu jidal atau mirok. Jidal atau mirok tadi? Mirok. Kelihatan otot-ototan, nggak mau ngalah, padahal sudah jelas hujah, bukti kuat ada di hadapannya, tetap ngotot ngeles ke sana kemari. Karena memang dari awal yang diinginkan bukan al-haq, tapi yang diinginkan adalah bagaimana untuk mempertahankan diri jangan sampai kalah. Ya, maka kalau ahlus sunnah dituduh kita ini takut berdebat, iya kita takut berdebat karena tadi ada kerusakan-kerusakan, kemudorotan di balik itu. Ya, maka antum mungkin yang di medsos ya suka berselancar di medsos, maka hati-hati dengan perdebatan dengan ahlul bidah atau dengan orang-orang kafir. Tapi kita lanjutkan. Tadi beliau menyinggung tentang Al-Quran kalamullah. Maka ini kata beliau sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nggak perlu kita ulang kembali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak menyelisihi jamaah, yakni persatuan kaum muslimin. Ya, jamaah, persatuan atau kelompok besar kaum muslimin. Wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahillahu, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblat karena dosa yang dia lakukan selama dia tidak menghalalkannya. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dzanbun lima amilahu, dan kita tidak berpendapat, ya kita tidak berpendapat bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman. Ya, ini ucapannya siapa ini? La yadurru ma'al imani dzanbun, perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Murji'ah.
Ya, ini pemahamannya Murji'ah. Kata beliau, kita tidak berpendapat seperti pendapatnya Murji'ah. Kita baca dulu syarahnya. Di sini beliau menyinggung al-jamaah, wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Al-jamaah tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayain. Ya, kata-kata al-jamaah itu ketika dimutlakkan maka maksudnya salah satu dari dua makna. Nah, ini jamaah dalam pengertian syar'i ya, pengertian syariat ya. Kalau pengertian umum macam-macam. Jamaah bisa juga sholat. Gak jamaah toh. Nah, itu maksudnya apa? Sholat ke masjid berjamaah. Ya. Atau bisa juga jamaah yang bahasa sehari-hari. Apa itu? Oh, iya, jamaah pengajian. Ya, jamaah pengajian. Ya, kalau di tempat anak jamaah itu apa? Jamaah orang Arab. Ya, jamaah orang Arab. Akhwal itu kenapa disebut akhwal? Saudara ibu. Iya, saudara ibu. Ya, orang Arab dulu dari Yaman ke Indonesia nikah dengan pribumi Indonesia. Kemudian punya anak. Nah, anaknya ini ketika melihat saudara bapak berarti orang Arab. Kemudian saudara ibu berarti pribumi. Nah, dilihat saudara ibu ini ternyata lebih banyak di Indonesia muka-mukanya itu. Ya kan? Di Indonesia itu ngelihat saben ketemu wong, wah, ini bukan saudara bapak, ini saudara ibu ini. Ya, jadi semua orang pribumi dianggap saudaranya ibu semua. Nah, paman saudara ibu dalam bahasa Arab khol, jamaknya apa? Akhwal, ya artinya saudara ibu. Bisa juga jamaah dalam pengertiannya ahli bidah. Ya, jamaah maksudnya jamaah LDII misalnya. Ya kan, orang-orang LDII itu bilangnya apa? Jamaah, Islam jamaah. Tapi kalau dalam istilah syar'i, kata-kata al-jamaah itu maknanya salah satu dari dua hal. Al-makna al-awwal jama'atul abdan, yaitu jamaah badan fisik, persatuan fisik. Apa maksudnya? Wa huwal ijtima'u tahta hakimin muslim bi an yusma'a wa yuta'a lahu fi ghairi maksiatillah ila ghairi dzalik. Maksud dari jamaah fisik adalah yaitu kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Dengan mereka kaum muslimin ini mendengar kepada pemimpin tersebut, mentaati pemimpin tersebut selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim ini, di mana kaum muslimin ini taat kepada pemimpin tersebut selama bukan maksiat, maka itu disebut dengan jamaah. Ya, itu disebut dengan jamaah. Makanya khawarij diambil dari kata-kata apa? Kharij, keluar. Maksudnya dia keluar dari kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, di mana dia keluar karena tidak lagi mentaati siapa? Pemimpin. Ya, dia tidak lagi mentaati pemimpin. Makanya disebut kharij, keluar. Jamaknya khawarij, yang keluar dari jama'atul muslimin. Dari sini hadis Nabi SAW, man faraqal jama'ata shibron famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah, tuh, berarti jamaah kaum muslimin yang di bawah pemimpin, ya, keluar dari masyarakat kaum muslimin. Keluar bagaimana cara keluarnya? Unrek gitu, ketik SMS unrek, bukan. Keluar adalah ketika dia satu tidak lagi menganggap pemimpin sebagai amirul mukminin. Dia tidak lagi meyakini bahwa pemimpin ini fulan ini adalah amirul mukminin atau waliul amr. Maka itu sudah dianggap khuruj, keluar. Meskipun tubuhnya masih ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ya, dia tidak lagi menganggap Pak Prabowo sebagai pemimpin, maka dia khuruj meskipun KTP-nya masih
Indonesia, meskipun paspornya masih Indonesia, dia sudah dikatakan khuruj. Atau yang kedua, dia tidak lagi menganggap wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, dia tidak lagi memandang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Iya, dia pemimpin, cuman perintahnya nggak wajib kita taati. Tuh, emang maksiat perintahnya? Enggak, bukan maksiat. Hatta bukan maksiat nggak wajib kita taati. Maka ini juga dikatakan apa? Khuruj. Bedakan dengan orang yang tidak taat tapi dia masih meyakini pemimpin itu sebagai waliul amr dan masih menganggap wajibnya mendengar dan taat, tapi dia melanggar perintah itu. Maka ini bukan khuruj, tapi ini maksiat. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ada seorang dai yang menganggap kita ini keren. Perkara urusan gak helman ae wis dikatain khawarij. Ya. Masa cuman gara-gara nangembong gate helm ae wis diwara khawarij. Ya Pak jamaah. Melanggar lalu lintas khawarij bukan? Ayo. Kok cek kereng nih dulu. Siapa yang bisa jawab? Apakah pelanggar lalu lintas itu pasti khuruj? Kenapa kok tidak? Masih apa? Mengakui dia melanggar. Enggak, bukan masalah tilang. Enggak, bukan tidak memberontak. Ini kita nggak bicara dia memberontak pakai senjata, kudeta, bukan. Enggak, ini masih kejauhan ini. Iya, maksiat itu jatuhnya. Kenapa kok dikatakan maksiat? Bedanya apa sama yang khuruj? Bukan kepingin menggulingkan. Perhatikan di sini perbedaannya. Ada yang nggak pakai helm, khawarij, melanggar lalu lintas, dia khawarij. Dan ada yang nggak pakai helm, tapi dia maksiat, bukan khawarij. Nah ini bedakannya ya apa ya? Podo-podo nggak pakai helm ya, polisi nggak ngeliat, pokoknya gak helm apa? Tilang, gak delok aja khawarij, coba tutup gak delok, gak urusan polisi ini. Nah kita melihat orang-orang tersebut, membedakannya gimana? Yang maksiat itu kapan, yang khawarij kapan? Dilihat dari apanya? Dilihat dari i'tiqadnya, motivasinya dia, dafi', dorongan dia untuk nggak pakai helm itu apa? Atau melanggar lalu lintas itu apa? Kalau dia melanggar lalu lintas itu karena keyakinannya bahwasanya perintah pemimpin itu nggak wajib ditaati. Ditambah lagi dia meyakini bahwa pemimpin itu bukan waliul amr, bukan waliul amr, sehingga nggak ada kewajiban kita untuk mentaati perintahnya. Maka terserah saya pakai helm ataupun nggak pakai helm, terserah saya. Maka ini apa? Khawarij. Perkara gate helm tok, iya butuh perkara gate helm tok, tapi apanya? I'tiqadnya, keyakinannya. Nah, berbeda dengan orang-orang kebanyakan, termasuk mungkin kita-kita juga ya. Sedikit banyak lah, kan gitu. Ya dong, sedikit banyak gitu loh. Ya, apalagi kita juga di daerah utara itu, wah luar biasa. Godaannya untuk melanggar itu luar biasa. Kalau ada yang meyakini melanggar lalu lintas, tapi dia meyakini bahwasanya pemimpin yang ada itu adalah waliul amr, yang saya baiat, yang saya yakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama bukan maksiat kepada Allah. Rambu lalu lintas itu maksiat bukan? Bukan. Maka berarti hukumnya tetap wajib. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian dia melanggar lalu lintas karena tadi dorongan-dorongan hawa nafsu. Gak sabar, kesabaran setipis tisu, ya kan? Kesuwen nih lampu merah nih, yang terabas saya. Gak sabar dia. Bukan karena akidah. Paham ya bedanya ya? Baik. Namun ada di antara sebagian dai yang masih mengaku di atas manhaj salaf, masih burem tentang masalah ini. Dengan mengatakan bahwa urusan perkara
melanggar lalu lintas kok dikatakan sebagai khawarij. Ini gagal paham. Ya, atau memang pura-pura nggak paham karena sudah terkena racunnya khawarij. Antum kalau mentaati rambu lalu lintas hanya sekedar untuk supaya nggak ditilang, hanya sekedar untuk supaya antum selamat, tidak kecelakaan dan yang lainnya, maka antum mendapatkan apa yang antum inginkan itu. Tapi seandainya antum meniatkan itu untuk melaksanakan firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, mana antum meyakini saya mentaati rambu-rambu ini karena ketaatan saya kepada pemimpin, karena ketaatan saya kepada Allah yang memerintahkan saya taat kepada pemimpin, selama itu bukan maksiat kepada Allah, maka jadinya dapat apa? Dapat pahala karena sholahun niyah, karena betulnya niat itu. Dan ini yang pertama, jama'atul abdan, yaitu jamaah yang di bawah kaum muslimin, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, ya, bukan pemimpin kafir. Awas, kalau pemimpin kafir nggak boleh antum anggap sebagai waliul amr. Nah, kalau memimpin kafir nggak boleh antum anggap sebagai waliul amr. Nggak perlu antum dengar dan antum taati perintahnya. Antum taati perintahnya hanya sebatas untuk menghindarkan diri dari mudarat. Ya, yang tinggal di Amerika, yang tinggal di negeri-negeri kafir, maka mereka nggak meyakini pemimpin itu sebagai waliul amr yang wajib mendengar dan taat. Tapi mereka mentaati hanya sebatas untuk menghindarkan diri dari mudarat, dari bahaya. Karena kalau nggak taat, mereka sendiri yang repot, didenda lah, atau dideportasi lah, atau dipenjara lah, dan yang lainnya. Kalau kita di Indonesia kayak gitu juga, kayak gitu nggak? Nggak. Kita taat kepada pemimpin bukan untuk menghindarkan diri dari mudarat, tapi karena tadayyunan, karena beragama, menjalankan sebuah praktek beragama. Yang kedua, jamaah itu adalah jama'atul adyan, persatuan di atas agama. Ya, bersatu di atas agama. Wa huwa tamassukur rajuli bis sunnah. Persatuan di atas agama maknanya adalah yaitu seseorang berpegang teguh dengan sunnah. Yaitu dia bersatu di atas agama. Bersatu di atas sunnah, yaitu dengan dia ngotot berpegang teguh dengan agama, meskipun dia seorang diri, ya, meskipun dia seorang diri. Jadi seandainya di daerah Jagir ini semuanya ahlul bidah, ketika ada satu orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah, meskipun dia dikucilkan, meskipun dia dihina, dibully, dicaci maki, dia tetap berpegang dengan sunnah ini, berlepas diri dari semua bid'ah, maka ini dikatakan bersatu. Tapi persatuan apa tadi? Jamaah apa tadi namanya? Adyan atau jama'atud din. Kenapa dia dikatakan bersatu? Karena dia bersatu dengan orang-orang yang seperti dia juga. Bersatu dengan orang-orang yang sama-sama berpegang dengan sunnah, meskipun tidak satu wilayah, beda negeri, meskipun beda zaman. Ya, meskipun beda zaman, minimal dia bersatu dengan Nabi dan para sahabat dan para salafus soleh. Inilah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah ketika engkau mencocoki al-haq, kau sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para salaf. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, kau yang dikatakan bersatu. Kayak dulu tahun berapa itu, 2016, demo besar-besaran, bahkan sing jari ini salafi melok demo bisa. Kita nggak mau, nggak. Kenapa? Demo haram, bukan dari Islam. Itu bentuk khuruj kepada waliul amr. Oh, kak gelem bersatu ini. Kebalik. Justru mereka yang nggak berdemo inilah yang bersatu. Karena tetap berpegang dengan apa?
as-sunnah, berpegang dengan al-haq. Dan mereka yang berdemo masih pakai kelambi putih-putih. Ya, meskipun pakai baju putih-putih, kumpul di Monas semuanya, mereka bercerai-berai karena mereka di atas bid'ah. Hati-hati. Dan kita lanjutkan ba'dal adzan, wallahu a'lam. Kita ringkaskan dari apa yang kita sampaikan tadi. Jamaah ada dua, jama'atu al-badan dan jama'atu ad-din, atau bahasa kita jamaah fisik dan jamaah jasmani dan jamaah rohani. Ya, kalau bingung kayak itu aja. Jamaah jasmani itu bersatunya adalah ketika kapan? Mendengar dan taat kepada pemimpin, selama itu bukan maksiat, maka itu dikatakan bersatu. Sedangkan bercerai-berainya ketika kapan? Khuruj, keluar dari ketaatan pemimpin dengan tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai waliul amr, maka ini disebut bercerai-berai, khuruj. Jama'atu ad-din, jamaah rohani tadi, persatuan din, bersatunya ketika kapan? Berpegang teguh dengan sunnah. Seorang ketika berpegang dengan sunnah, berpegang dengan al-haq, maka dia dikatakan bersatu. Bercerai-berainya ketika kapan? Lawannya sunnah apa? Bid'ah. Makanya ahlil bid'ah, meskipun mereka ini bersatu secara fisik, tetap hakikatnya mereka apa? Bercerai-berai. Makanya ahlus sunnah itu digandengkan dengan al-jamaah, sedangkan ahlul bidah digandengkan dengan al-furqah, perpecahan. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Ya, furqah artinya apa? Perpecahan. Jadi meskipun mereka ini seakan-akan solid, seakan-akan mereka ini bersatu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kau melihat mereka ini seakan-akan bersatu, namun hati mereka bercerai-berai. Itu ahlul bidah semuanya tanpa terkecuali. Maka jangan terpukau dengan persatuan-persatuan ala-ala ahlul bidah itu. Dengan dress code mereka putih-putih, atau mereka di bawah payung yayasan organisasi yang sama. Enggak, persatuan din enggak dilihat dari itu. Tapi persatuan din dilihat dari apanya? Akidahnya. Ya, dilihat dari akidahnya, dilihat dari bagaimana berpegang teguhnya dengan al-haq. Di halaman 318 beliau membawakan hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu yang dikenal dengan hadis iftiraqil ummah, hadis perpecahan umat. Perhatikan hadis ini masuknya jamaah jasmani atau jamaah rohani tadi. Perhatikan hadisnya, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jamaah. Jamaah apa ya? Hah? Ya, jamaah adyan, jamaah rohani tadi. Ya, karena dikaitkan dengan perpecahan umat, yaitu terpecah belahnya mereka dengan bid'ah mereka. Maka yang berpegang dengan al-haq, dengan sunnah, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Nah, ini ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi kita singgung. Rawal Lalaka'i an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan antal jamaah in kunta ala ta'atillah. Engkaulah yang di atas persatuan sepanjang engkau di atas ketaatan kepada Allah. Jadi sepanjang di atas kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datangnya hanya dari Allah. Wa in kunta walau kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri. Ya, meskipun engkau seorang diri. Gambarannya gini jamaah, kok bisa seorang diri dikatakan bersatu, sedangkan yang jutaan manusia di atas bid'ah dikatakan bercerai-berai.
Bersatunya itu bukan bersatu dengan manusia, tapi bersatunya dengan Nabi dan para salaf. Makanya juga dari riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah menggambar satu garis lurus. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi pernah menggambar satu garis lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hada siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Berapa jalannya? Satu garisnya. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang banyak ke kanan dan yang ke kiri. Banyak digambar garis-garis bercabang. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul laisa ala kulli sabilin minha illa syaitan yad'u ilaihi. Inilah jalan yang banyak. Tidaklah di masing-masing jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk lewat jalan situ. Maka jalan-jalan ini kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan ini. Satu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Apa ancamannya Allah tadi kalau mengikuti jalan-jalan yang banyak? Apa fatafarraqu? Iya, fatafarraqu artinya apa? Terpecah belah, bercerai-berai. Berarti yang ikut satu jalan ini berarti bersatu. Yang ikut jalan ke kanan dan yang ke kiri, fatafarraq, kata Allah, bercerai-berai, terpecah belah. Nah, jalan yang banyak ini as-subul yang Allah sebutkan dalam ayat ini, tafsirkan oleh para ulama salaf, diantaranya Mujahid, Ibn Jabr, kemudian Abul Aliyah dan yang lainnya. As-subul ay al-bid'ah wasyubuhat. Jalan-jalan yang banyak itu artinya bid'ah-bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Jadi kalau mau kita kasih pelang di depannya, JL Khawarij. Di sebelah kono JL Syiah Rafidhah. Sebelah sana JL Sufi. Ya, JL Murji'ah. Ya, JL Qadariyah. JL semuanya. JL Ikhwanul Muslimin, JL Hizbut Tahrir, macam-macam. Tambah banyak jalan-jalannya. Ya, yang lewat jalan situ, maka ini tercerai-berai. Nah, yang lewat jalan yang tengah tadi, satu jalan tadi, siapa dulu yang lewat jalan sini? Nabi dan para salaf dan para sahabat. Nah, kalau kita berada di atas jalan itu, bukankah kita bersama mereka? Ya kan? Meskipun beda apa? Meskipun beda zaman, tapi kita berada di atas satu jalan, satu path yang sama dengan Nabi dan para sahabat. Oh, berarti kalian ini sok merasa paling benar. Biasanya kayak gitu. Merasa sok suci, sudah pasti dijamin surga. Enggak. Kita adalah orang-orang yang berusaha meniti jalan ini. Namanya orang berusaha itu terkadang iya oleng. Dan itu kita sadari, terkadang kita oleng ke kanan. Ya, kayak hari-hari sekarang ini. Oleng ke JL Syiah Rafidhah. Ada gak ngomong oleng yang kita ini? Banyak. Ya, dengan Irannya itu banyak yang oleng ke JL Syiah Rafidhah, mulai menampakkan kecintaan kepada mereka, membela mereka, mendukung mereka. Tuh kamu enggak, saya enggak ikut itu, mulai ada kecintaan kepada mereka, mulai oleng. Alhamdulillah ada yang memperingatkan. Ini pentingnya ada at-tahdzir, diperingatkan sehingga dia balik lagi ke jalan yang lurus ini. Ya, kita perlu diperingatkan. Kita bukan orang yang suci yang sampai mati kita di atas jalan. Ya, kita berharap semoga sampai mati kita di atas jalan ini. Tapi enggak jamin. Ya, enggak jamin kita pasti di atas jalan yang hak ini. Ya, maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.